Duke Macan Putih akan mencurigainya sejak lama jika bukan karena fakta bahwa ia masih muda. Itulah alasan mengapa pikirannya sedikit berbeda ketika dia mengantar Huo Yuhao ke udara. Dari perspektif Duke Harimau Putih, Huo Yuhao kemungkinan akan menjadi murid dari orang yang telah menyelamatkannya. Perhap, orang yang menyelamatkannya berasal dari Akademi Shrek. Menunggu adalah semacam siksaan. Su Sanshi dan yang lainnya sudah menunggu lama. Ada pintu gelap tidak jauh dari mereka. Huo Yuhao mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak mendengar panggilannya dalam waktu 2 jam, maka mereka harus keluar dari pintu ini. Hampir 1 jam telah berlalu, tetapi mereka masih belum menerima berita sama sekali. Sanshi, apakah kamu pikir Yuhao dalam kesulitan? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini? Jiang Nanan berbisik kepada Su Sanshi, yang ada di sampingnya. Su Sanshi tertegun sejenak. Apa yang salah? Karena Yuhao telah mengizinkan kami untuk berpartisipasi dalam operasi ini, seharusnya tidak ada masalah. Lihat, kami memiliki lebih dari 10 gelar Douluo dengan kami, dan kami harus mengandalkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan misi kami. Yuhao tidak mungkin berbohong kepada kita. Petik 2. Jiang Nanan memaksa tertawa dan berkata, alasan saya berpikir ada sesuatu yang salah adalah karena Douluo berjudul ini. Pikirkan tentang itu, apa yang akan terjadi jika operasi ini gagal? Bukankah semua orang akan terjebak di tempat ini tanpa panggilannya? Itu tidak mungkin terjadi, karena dia meninggalkan pintu gelap ini untuk kita. Tapi kemana pintu ini mengarah? Jika misinya gagal, dia tidak mungkin membiarkan Titlet Douluo ini keluar ke tembakan meriam musuh kita. Aku takut pintu ini membawa kita langsung kembali ke kemah kita. Petik 2. Su Sanshi menjadi terdiam beberapa saat ketika dia mendengarkan kata-kata Jiang Nanan. Ekspresi wajahnya secara bertahap menjadi hitam setelah beberapa saat ketika dia membentak Jiang Nanan dan menggeram, mengapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Jiang Nanan tampak sangat sedih. Itu baru saja datang kepadaku. Sepertinya Yuhao sama sekali tidak percaya diri. Kita semua telah ditipu. Tidak heran aku merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia setuju begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Sanshi menggosok kepalan tangannya dan berkata, kita harus menunggu, itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Jika pintu ini mengarah kembali ke kemah kita, maka berjalan keluar sekarang berarti kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk membantunya. Kita hanya bisa berdoa agar misinya berhasil. Bajingan kecil itu menempatkan dirinya dalam bahaya sekali lagi. Petik 2. Di dalam tenda Komandan Angkatan Darat Barat Laut Star Luo Empire, ada beberapa lusin master jiwa berdiri diam-diam di dalam tenda komandan. White Tiger Duke sedang duduk di kursi komandan utama, dan Putri Jiu Jiu duduk di sampingnya. Mereka semua diam-diam menunggu berita datang. Ada pintu gelap disulap tidak jauh dari White Tiger Duke. Huo Yuhao telah meninggalkan ini sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepada White Tiger Duke bahwa bahkan jika misinya tidak berhasil, dia tidak akan menanggung kerugian sama sekali bagi tentara, dan menjalani rencana konservatif mereka sudah cukup. Duke Harimau Putih jelas bahwa Huo Yuhao tidak lagi peduli dengan keselamatannya ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan ketika mereka yang bertitel Douluo keluar dari pintu ini, itu berarti bahwa Huo Yuhao telah membayar dengan hidupnya dalam operasi ini. Legion Master Jiwa akan menyelesaikan sisa serangan mereka, dan ke-8 Legion Master Jiwa siap. Yang mereka tunggu hanyalah sinyal dari garis depan. Su Jiu Jiu mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan dia duduk di samping Duke Harimau Putih dalam keheningan. Namun, semua orang bisa merasakan tekanan mencekik di atmosfer. Duke Macan Putih dan Putri Jiu Jiu pasti merasakan tekanan terbesar, karena merekalah satu-satunya yang tahu tentang berita yang datang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika misi mereka tidak berhasil, maka Kekaisaran Bintang Luo akan didorong ke posisi yang sepenuhnya pasif. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuk Huo Yuhao. Dai Yueheng dan Dai Luoli sama-sama berdiri di belakang Duke Harimau Putih. Alis Dai Yueheng sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, sementara mata Dai Luoli berkedip-kedip lemah. Duke Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu tahu tentang berita rahasia yang datang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi,
dan dia tahu rahasia lain, dia tahu rahasia identitas Huo Yuhao. Huo Yuhao pergi mencarinya pagi ini. Bagaimana keadaanmu, Luoli? Bagaimana kultivasi Anda baru-baru ini? Petik 2. Kenapa kamu di sini, saudara? Apakah Anda di sini untuk memberi saya beberapa petunjuk? Dai Luoli menatap Huo Yuhao, yang telah mengangkat tirai tendanya dan berjalan masuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyambutnya dengan gembira. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, Anda ingin dipukuli lagi. Petik 2. Dai Luoli tersipu dan berkata, dipukuli bukan hal yang buruk, sebenarnya. Peningkatan saya adalah yang tercepat ketika Anda mengalahkan saya. Saudaraku, kau harus berjanji padaku untuk mendapatkan salah satu dari roh-roh itu. Kita bisa melakukannya setelah perang ini berakhir. Meskipun aku mengalami hambatan di peringkat 40 karena aku tidak memiliki cincin jiwa tambahan, aku bisa merasakan bahwa aku telah meningkat dengan sangat cepat baru-baru ini. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu bagus. Jangan khawatir, spirit tidak akan menjadi masalah selama Anda mau berusaha. Benar, saya datang ke sini untuk menemukan Anda karena ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Petik 2. Apa? Dai Luoli bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya akan pergi misi malam ini, dan saya mungkin tidak akan kembali. Saya belum memutuskan, jika saya tidak kembali, maka Anda dapat memberitahu dia tentang rahasia saya. Petik 2. Misi apa yang akan Anda laksanakan? Akankah ini berbahaya? Siapa dan apa yang Anda ingin saya sampaikan? Petik 2. Huo Yuhao berjalan di depan Dai Luoli dan menggosok kepalanya dengan lembut. Itu tidak berbahaya. Maksud saya adalah bahwa Anda dapat memberitahu ayah Anda tentang identitas saya. Petik 2. Dai Luoli bergetar. Kau sudah menemukan jawabannya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jika saya tidak kembali, itu berarti saya sudah menemukannya. Aku hanya tidak ingin menghadapinya. Petik 2. Tapi jika kamu pergi, lalu kapan kita akan bertemu lagi? Dai Luoli berkata dengan tergesa-gesa. Huo Yuhao tertegun sejenak. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Dai Luoli memikirkan setiap kata yang dikatakan Huo Yuhao kepadanya, dan dia bisa merasakan hatinya perlahan menegang. Apakah misinya benar-benar tidak berbahaya? Jika misinya tidak berbahaya, lalu mengapa ayahku menunggu di sini dengan kekuatan yang hebat? Baik dia maupun Dai Yueheng tidak tahu perintah macam apa yang akan diberikan ayah mereka selanjutnya, tetapi Dai Luoli bisa menebak bahwa semua yang terjadi ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Anda tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi pada Anda, saudara. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna merah gelap, dan kekuatan aneh melonjak ke tubuh Huo Yuhao dari segala arah. Dia merasakan, pada saat itu, seolah-olah ada roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya yang akan mencabik-cabik tubuhnya, dan akan menelan semangatnya. Dia tidak bisa merasakan apapun di sekitarnya kecuali semua warna merah gelap. Ya, ini adalah kekuatan Dewa Kematian, meskipun ini bukan versi lengkapnya, kekuatan ini tampaknya cukup untuk berurusan dengannya. Huo Yuhao hampir bisa merasakan bahwa tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang menyeramkan dan menakutkan ini, dan energi hidupnya dengan cepat merembes ketika laut spiritualnya perlahan-lahan hancur. Apakah saya akan mati? Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Huo Yuhao pada saat ini. Mata lembut ibunya, dan tatapan kerinduannya sebelum kematiannya. Sikap sombong donger ketika dia mengenakan pakaian pria, dan betapa lembutnya dia setelah itu. Ayah, ya, dan ayah saya. Saya tidak tahu apakah kematian saya akan membuatnya sedih. Dia mengatur putranya sendiri di jalan kematian dengan tangannya sendiri, dan mungkin inilah balas dendam terbaik yang pantas dia dapatkan. Jika dia tidak peduli, Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat, dan gigi harimau itu menusuk telapak tangannya. Namun, dia tidak menyesali apapun saat ini. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Ibu, aku datang untuk menemukanmu. Tiba-tiba, aura sedingin es bangkit. Huo Yuhao sudah kehilangan semua harapan ketika dia merasakan kekuatan yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan dengan paksa mengusir semua roh pembalas yang telah menginvasi tubuhnya.
Perasaan bersih dan dingin itu muncul pertama kali di dadanya sebelum membentang di atas tubuhnya, ketika gelombang energi kehidupan yang berkembang mengambil kesempatan ini untuk menyembur dari tubuhnya. Itulah kekuatan Life Guardian Blade. Sisik yang sehitam malam dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Lampu merah gelap telah lama menghilang, tetapi Huo Yuhao tidak direduksi menjadi debu terbang. Sebagai gantinya, dia merosot ke bawah tepat di puncak gunung tidak jauh dari sana. Solo battle armor miliknya telah dilebur menjadi kehampaan, dan yang tersisa pada saat ini hanyalah baju besi dari timbangan hitam. Untungnya, dia tidak mengeluarkan cincin Starlight Sapphire-nya. Sebenarnya ini adalah pikiran yang terpikir olehnya terlepas dari keadaannya. Danau kehidupan The Great Stardew Forest. Air danau yang jernih dan transparan tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan raungan naga yang marah bisa terdengar di saat berikutnya. Kepala naga besar yang berdiameter beberapa puluh meter muncul dari permukaan danau. Kepala naga sehitam tinta, tetapi matanya berwarna emas cerah. Kecuali, ada jejak darah samar di tengah semua cahaya keemasan itu. Roar, mulut naga itu terbuka ketika bola merah gelap meletus dari dalamnya. Setelah bola merah gelap ini muncul, gambar tak terhitung dari roh pembalas muncul di langit ketika bola menghilang, dan roh pembalasan ini melolong kesakitan saat bola menghilang. Mata emas naga itu menjadi jelas sekali lagi setelah mengusir bola udara merah gelap ini. Sangat kuat, sangat brutal. Apakah ini senjata yang diciptakan manusia dengan roh pembalasan? Petik 2. Bam, tubuh Huo Yuhao menabrak sisi gunung. Pada saat ini, dia tampak seperti bagian dari gunung, karena seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga hitam. Dia tidak ragu sama sekali ketika dia mengaktifkan Spiritual Interference Domain sekali lagi. Dia berbalik untuk melihat ke arah Tang Wutong pada saat yang sama. Huo Yuhao langsung melihat, yang mengejutkannya, bahwa lapisan cahaya keemasan yang kuat telah muncul di sekitar Tang Wutong, dan mendorong tubuhnya ke depan menuju lereng gunung dengan kecepatan kilat. Dia secepat bintang jatuh. Lebih anehnya, lapisan cahaya keemasan yang melindunginya mengusir semua peluru meriam jiwa dan sinar jiwa yang terbang ke arahnya, dan benda-benda itu tidak meledak sama sekali. Kekuatan macam apa itu? Ini sangat kuat. Seorang guru jiwa yang meletus dengan kecepatan sama sekali dengan kekuatan penuh bisa mencapai beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Tang Wutong dibebankan ke lereng gunung juga. Huo Yuhao segera terhubung dengannya melalui deteksi spiritual. Mereka tidak berhenti sama sekali, tetapi berbalik dan lari ke titik buta di mana Dewa Kematian tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Semua alat jiwa di puncak utama berhenti menembak pada saat mereka mencapai gunung, dan mereka tidak bisa lagi mengancam mereka dengan cara apapun. Namun, beberapa ratus insinyur jiwa sudah berlomba menuju puncak utama, dan semakin dekat. Kamu masih hidup. Tang Wutong meraih pundaknya dengan gembira saat dia melihat Huo Yuhao. Meskipun kekuatan kegelapan yang berasal dari sisik naga hitam membuatnya merasa tidak nyaman, dia tidak bisa diganggu dengan semua itu pada saat ini. Huo Yuhao mengutuk, tertawa, dan berkata, "Mengapa kamu mengutuk saya untuk mati?" Tang Wutong terengah-engah untuk beberapa saat. Tidak ada yang mengutukmu. Bagaimana Anda melakukannya? Kekuatan itu. Mari kita bicarakan itu nanti. Ayo lanjutkan misi kita. Huo Yuhao meraih tangannya. Sisik hitam di tubuhnya mulai menghilang, tapi dia tidak bisa diganggu dengan mengenakan pakaian apapun saat dia menarik Tang Wutong tepat ke tempat di puncak utama yang runtuh ke dalam. Dia mulai menggumamkan beberapa mantra pada saat bersamaan. Undulasi spiritual yang kuat muncul dari tubuhnya dan berputar di sekitarnya. Tang Wutong merasa sangat berbeda ketika dia memegang tangannya kali ini. Tangan Huo Yuhao sangat hangat, dan sangat kuat. Dia merasa sangat aman dan terlindungi, meskipun mereka berada di tempat yang berbahaya. Adegan tentang apa yang baru saja terjadi telah tertanam dalam benaknya, meskipun dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao berhasil tetap hidup. Baju besi di tubuhnya hilang, dan dia tampak seperti tidak ada yang terjadi padanya. Tetapi dia jelas merasa bahwa dia telah kehilangan semua nyawa pada saat itu. Dia tidak ragu menyelamatkan saya. Gambar Huo Yuhao diselimuti semua lampu merah gelap yang berulang-ulang teringat di benaknya.
Serangan dari insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon tiba dari kejauhan tepat pada saat ini, dan semuanya datang menyapu. Detektor osilasi mengelilingi mereka dari semua posisi pada saat yang sama. Mereka seperti kura-kura dalam botol untuk kekaisaran Sun Moon. Penguasa jiwa ini yang telah menembus pertahanan mereka berkali-kali telah memberi mereka terlalu banyak kesulitan, dan memberikan kerugian yang terlalu besar kepada mereka. Dia bahkan telah memancing Wang Yiheng dan membunuhnya. Itu sangat memalukan bagi kekaisaran Sun Moon, dan mereka tidak percaya bahwa guru jiwa ini bisa melarikan diri dari keadaannya saat ini. Huo Yuhao berdiri diam dalam depresi di gunung dan melepaskan life reflecting shield-nya. Dia melindungi dirinya dan Tang Wutong di dalamnya, dan mantranya menjadi semakin terburu-buru. Huo Yuhao harus menstabilkan dirinya untuk menyelesaikan mantra sehingga dia bisa memanggil demi-plan spektralnya. Tang Wutong mengambil inisiatif dan berdiri di depannya untuk melindunginya saat dia melepaskan cahaya berbentuk naga ungu berulang kali, sementara cincin jiwa kelimanya bersinar. Dia menangkis serangan yang masuk bersama dengan life reflecting shield Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa kelima, Naga God Hall. Keterampilan jiwa ini tidak sekuat keterampilan jiwanya yang keenam, Deadly Dragon God Dance, tetapi keterampilan jiwa ini dapat digunakan terus-menerus. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan mantranya ketika pintu yang berkedip tiba-tiba muncul di sampingnya. Tepat ketika Huo Yuhao sedang bersiap untuk memanggil teman-temannya dari dalam demi-plan spektral, Tang Wutong tiba-tiba berteriak, "Hei, tunggu." "Apa?" Huo Yuhao bertanya dengan bingung. Tang Wutong tidak memandangnya, dan matanya telah berada di tempat lain selama ini. Namun, Huo Yuhao bisa melihat dari profilnya bahwa wajah dan lehernya yang cantik ternoda oleh warna merah samar. Pakai pakaian, suara Tang Wutong sangat lembut, tapi itu berdering keras dan jelas di telinga Huo Yuhao. Huo Yuhao melirik ke bawah, dan menyadari bahwa semua sisik hitam yang melindunginya telah menghilang, maka tidak ada lagi yang lain. Itu disebut bersih. Kali ini, selain armor pertempuran solonya, Huo Yuhao bahkan telah meninggalkan pelindung dada, berkat Hong Chen, yang diperolehnya dari Hallmaster Virtue Jing Hong Chen di kamp militer. Dia telah memerintahkan Dai Luoli untuk mengambilnya jika Huo Yuhao tidak kembali. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki apa-apa pada dirinya. "Aku tidak membawa," Huo Yuhao berkata lemah. Wajah Tang Wutong menjadi lebih merah saat dia melemparkan gaun panjang kembali ke Huo Yuhao. "Bungkus ini di sekelilingmu." "Baik." Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan hal lain, karena mereka dalam keadaan darurat, dan melilitkan gaun itu di pinggangnya untuk melindungi bagian terpentingnya sebelum dia memanggil teman-temannya. Siluet muncul dengan cepat dari pintu. Su Sanshi mengambil poin, Xuanwu Shield Wall. Cahaya keemasan meletus saat sepetak besar perisai membentuk garis pertahanan yang melindungi Tang Wutong dan Huo Yuhao di dalamnya. Su Sanshi tertegun sejenak ketika dia melihat Tang Wutong, sebelum dia melihat Huo Yuhao, yang masih terbungkus gaun. "Astaga, Yuhao, kami khawatir tentang Anda untuk apa-apa. Apakah kalian berdua di sini berkencan, atau menjalankan misi? Bagaimana kalian bisa bermain-main sampai kamu tidak punya pakaian lagi?" Hahaha. Su Sanshi tidak bisa menahan diri untuk menggoda Huo Yuhao ketika dia melihat sosok buruknya. Namun, wajahnya dengan cepat berubah pucat. Insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon sudah mengepung mereka. Su Sanshi telah menangkis serangan-serangan hebat itu 2 kali dengan Golden Xuanwu Shield, tetapi kekuatan jiwanya dilemahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, lebih banyak bayangan mulai muncul dari dalam pintu pada saat ini. Bayangan yang luar biasa tiba-tiba terbuka. Itu adalah payung yang sangat besar, dan segala sesuatu dalam beberapa puluh meter persegi dilindungi di dalamnya. Setiap sinar jiwa dan peluru meriam yang jatuh semuanya terhalang, dan tekanan pada Su Sanshi terangkat sedikit. "Payung biduk besar. Biduk Douluo ada di sini." "Ya, Komandan Legiun Jiwa Utama Star Luo Empire, Big Dipper Douluo, juga berpartisipasi dalam operasi ini. Beri aku 1 set pakaian, kakak senior ketiga." Huo Yuhao bisa merasakan semua tatapan aneh yang semua orang berikan padanya, dan malu meminta bantuan Su Sanshi. Su Sanshi terkekeh.
Ini bukan saat yang tepat baginya untuk terus menggoda Huo Yuhao, saat ia melemparkan jubah prajurit kepadanya dan menggunakan perisai Xuanwu untuk menutupi dirinya. Huo Yuhao dengan cepat berganti pakaian baru. Pada saat ini, semua Douluo berjudul dan sisa Sekte Tang muncul dari pintu. Biduk Douluo terus bertarung melawan serangan yang datang saat dia bertanya kepada Huo Yuhao, apakah ini puncak utama? Ya, kata Huo Yuhao, hati-hati, semuanya. Dewa kematian ada di puncak gunung, benda berbentuk kerucut merah itu. Jika saya tidak salah, Dewa kematian harus terhubung dengan gereja Roh Kudus, karena mengandung kemampuan Tuan Jiwa Jahat. Tampaknya telah dibuat dengan mengompresi roh pembalasan dan beberapa kekuatan khusus bersama-sama. Ini sangat menakutkan, pastikan Anda tidak tertabrak. Hindari sudut-sudut yang dapat dicapai Dewa Kematian sebanyak yang Anda bisa saat Anda menjalankan misi. Petik 2. Dimengerti. Akhirnya aku bisa bertarung dengan bajingan-bajingan ini. Douluo yang bertubuh tinggi dan kekar berseru dengan marah ketika dia mengangkat tangan kanannya, di mana bola emas segera bersinar. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam bangkit ketika palu besar muncul di tangan Titlet Douluo ini. Palu besar ini berwarna kuning, dan memancarkan aura yang tebal dan berat begitu muncul. Gelarnya adalah jiwa bela dirinya, Giant Hammer Douluo. Hammer raksasa Douluo mengayunkan tangannya saat palu besar di tangannya menabrak gunung dengan ganas. Yang mengejutkan adalah palunya tidak menimbulkan ledakan keras saat menabrak gunung. Sebaliknya, bola kuning dengan cepat membentang melintasi gunung. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan luar biasa hebat yang mengalir melalui gunung. Tentu saja, Giant Hammer Douluo dan Big Dipper Douluo bukan satu-satunya yang mulai menyerang. Titoul Douluo lainnya terus menyerang seperti sekelompok harimau yang telah dibebaskan dari kandang mereka. Balok ungu membentang melintasi langit seperti panah. Balok ungu ini berkedip-kedip di udara sebelum menghilang, dan tidak ada lintasan terbang ke mereka, tetapi tangisan menyakitkan bisa terdengar di kejauhan segera setelah itu. Bagaimana para insinyur jiwa kekaisaran Sun Mun tahu bahwa lebih dari 10 judul Douluo tiba-tiba akan muncul di sini? Mereka tertangkap basah, dan satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan untuk mempertahankan diri adalah pelindung jiwa otomatis mereka. Namun, bagaimana bisa penghalang jiwa otomatis bertahan melawan serangan Douluo berjudul yang mahir dengan kekuatan spasial? Beberapa lusin insinyur jiwa tertusuk oleh lampu-lampu ungu itu, dan tubuh mereka pecah ketika mereka hancur menjadi hujan darah yang berhamburan ke segala arah. Judul Bintang Luo Kekaisaran Douluo telah ditahan cukup lama. Mereka merasa terlalu terkendali selama beberapa hari dan minggu terakhir. Mereka berani menantang siapapun di Kekaisaran Sun Mun berdasarkan kekuatan bertarung masing-masing, tetapi mereka hanya bisa menunggu dengan pahit setiap hari karena mereka ditekan oleh pengawasan dari alat jiwa Kekaisaran Sun Mun. Mereka tidak bisa bertarung meski mereka mau. Ini khususnya terjadi pada saat ketika 2000 tuan jiwa tingkat tinggi binasa, yang telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Murid dan kerabat mereka termasuk di antara mereka yang mati, dan ini berarti sekarang ada dendam berdarah yang harus mereka lakukan terhadap Kekaisaran Sun Mun. Bagaimana mereka bisa mengendalikan diri sekarang sehingga tiba-tiba mereka berada jauh di dalam garis musuh? Mereka tidak bisa diganggu dengan ancaman dari Dewa Kematian lagi, yang ingin mereka lakukan hanyalah menumpahkan darah musuh mereka. Getaran hebat tiba-tiba berdesir di dalam gunung. Seluruh gunung bergetar ketika bunyi ledakan memekakkan telinga merebak di dalam gunung, sementara daerah yang luas ambruk di puncak gunung. Giant Hammer Douluo sangat kuat. Mata Huo Yuhao bersinar. Orang-orang ini sangat kuat. Senior Giant Hammer, kamu bisa menyerang sesuatu yang jauh dari udara. Giant Hammer Douluo mengangguk dan berkata, aku akan menghancurkan mereka. Tapi saya tidak bisa melihat mereka, jadi serangan saya sedikit tidak akurat. Petik 2. Tapi aku bisa melihat. Huo Yuhao tertawa, dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Giant Hammer Douluo, dan segera menandai posisi penting di puncak gunung untuknya. Mereka masih relatif jauh dari lokasi Dewa Kematian, tetapi mereka cukup dekat dengan beberapa alat jiwa pertahanan gunung. Kemampuan luar biasa. Giant Hammer Douluo memberi Huo Yuhao jempol ketika dia mengayunkan palu besar di tangannya sekali lagi.
Judul lain Douluo dengan cepat tersebar di atas gunung, dan orang-orang dengan judul Douluo yang mahir dengan kekuatan spasial melepaskan kemampuan mereka sampai batas maksimal. Huo Yuhao harus mengumpulkan kekuatannya untuk sesaat setelah serangan yang dia lakukan. Setelah itu, ia menyaksikan seorang lelaki tua yang berusia 60-an meletus dengan cahaya ungu ketika cincin jiwanya yang ke-8, yang hitam, bersinar pada saat yang sama. Pria tua ini menutup tangannya di depan dadanya sebelum mendorongnya keluar secara bertahap ketika pusaran air ungu yang berdiameter sekitar 10 cm terbang keluar. Douluo berjudul ini dikenal sebagai Sateret Star Douluo. Dia adalah salah satu dari 2 Douluo transenden di antara semua yang lain yang berjudul Douluo, dan dia berada di peringkat 95. Jiwa bela dirinya sangat unik, cahaya bintang hancur. Sinar ungu tunggal muncul di tubuhnya ketika jiwa bela dirinya terbangun ketika dia berusia 6 tahun. Sinar ini menghancurkan semua yang disentuhnya, dan cahaya bintang hancur adalah nama yang dia pilih sendiri. Jiwa bela dirinya unik, dan penuh dengan kekuatan jiwa. Dia baru berusia 66 tahun hari ini, tetapi dia sudah menjadi Douluo Transcendent. Dia adalah salah satu titel Douluo yang paling kuat dari Kekaisaran Bintang Luo. Cahaya bintang hancurnya dilengkapi dengan kekuatan spasial, lebih tepatnya, jiwa bela dirinya dilengkapi dengan kekuatan spasial yang merusak dan sangat menakutkan. Sateret Star Whirlpool, pusaran air ungu kecil terbang keluar, dan berhenti sejenak di udara sebelum udara di sekitarnya mengepul seperti badai. Cahaya ungu yang intens tampaknya menelan bahkan ruang di sekitarnya, dan pusaran air ini berkembang terus-menerus saat retakan muncul di ruang di sekitarnya saat mereka bergabung terus-menerus. Semua sinar jiwa yang masuk dan peluru meriam tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, dan terbang ke pusaran air ungu sebelum mereka dipotong-potong menjadi jutaan keping. Kerang meriam itu bahkan tidak bisa meledak karena pusaran air ungu sepertinya menyerap energi dari sinar jiwa dan kerang meriam itu ketika terus berkembang. Gerakan-gerakan yang berjudul Douluo ini menjadi jauh lebih kasual dengan Whirlpool Sateret Star yang melindungi mereka saat mereka dengan cepat bubar. Dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka menghindari ancaman dari Dewa Kematian saat mereka tersebar ke segala arah. Boom, serangkaian ledakan kuat terdengar di dekat puncak gunung. Alat jiwa ofensif yang sangat besar yang telah dibangun di gunung itu diguncang, dan miring ke satu sisi, dan jelas bahwa alat itu tidak lagi dapat digunakan. Itu mungkin disebabkan oleh Giant Hammer Douluo. Bukan itu saja, Giant Hammer Douluo dipandu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao saat dia mengayunkan palu sekali lagi, dan ledakan meledak lagi dan lagi. Giant Hammer Douluo bukan yang paling kuat di antara titel Douluo dalam hal kekuatan, tetapi kemampuannya paling efektif dalam hal menyerang posisi yang dibentengi. The Sateret Star Whirlpool dengan cepat berkembang menjadi lebih dari 50 meter karena serangan ganas Kekaisaran Sun Moon, dan itu masih terus berkembang. Huo Yuhao bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam pusaran air yang menakutkan ini karena deteksi spiritualnya. Dia tahu bahwa hal ini akan menyebabkan bencana setelah meledak. Bintang hancur Douluo berbalik dan memberi isyarat kepada Huo Yuhao dan yang lainnya untuk mendekat padanya. Huo Yuhao, Tang Hutong, dan seluruh sekte Tang, bersama dengan hammer raksasa Douluo, tiba di sebelahnya. Douluo berjudul lainnya sudah tersebar ke dalam kegelapan. The Sateret Star Douluo membentuk bola dengan tangannya saat telapak tangannya membawa balok cahaya bintang-bintangnya yang hancur. Lampu-lampu ini berkumpul di udara sebelum mereka diam-diam mengalir ke gunung di depannya. Batu yang keras meleleh seperti es dan salju di depan cahaya bintang hancur. Warna ungu lembut bersama dengan bintik cahaya bintang menyelimuti semua orang saat mereka meledak ke gunung dengan kilat. The Sateret Star Douluo sangat kuat, Huo Yuhao penuh dengan kekaguman di dalamnya. Kemampuan Sateret Star Douluo memungkinkannya untuk menerobos pertahanan dengan paksa, dan juga memungkinkannya untuk masuk jauh ke dalam garis musuh dari jauh. Namun, ketika mereka tidak memiliki intel sama sekali, dia akan menjadi buta bahkan jika dia bisa menggali ke dalam gunung. Kekaisaran Sun Moon akan memiliki solusi sendiri untuk pengawasan bawah tanah, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Luo Star tidak berani tergesa-gesa tentang hal ini. Meski begitu,
Huo Yuhao penuh dengan rasa hormat dan kekaguman untuk semua orang yang bertitel Dou Luo dari Star Luo Empire. Mereka adalah pilar kekuatan utama Kekaisaran Bintang Luo. Alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan apa-apa tentang garis pertahanan Kekaisaran Sun Moon adalah karena kesenjangan antara teknologi alat jiwa kedua negara. Kekaisaran Luo Bintang dapat menyamai Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal kekuatan bertarung individu, dan mereka bahkan dapat memiliki kesempatan melawan Gereja Roh Kudus. Segala sesuatu di sekitar mereka turun ke kegelapan, dan bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao sangat dilemahkan oleh batu tebal di sekitar mereka. Namun, mereka sudah berada di dalam gunung, dan dia tidak perlu mendeteksi area yang luas. Huo Yuhao tidak membutuhkan bintang hancur Dou Luo untuk mengingatkannya ketika dia mengarahkan deteksi spiritualnya ke arah Dewa Kematian. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman terbesar terhadap pasukan Star Luo Empire adalah untuk menghancurkan Dewa Kematian. Tidak lama setelah mereka pergi jauh ke dalam gunung itu, Whirlpool Sateret Star, yang telah tumbuh dengan diameter hampir 100 meter, tiba-tiba meledak sebagai lampu ungu yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan kekuatan spasial destruktif yang meletus ke segala arah. Beberapa lusin insinyur jiwa yang relatif lebih dekat segera hancur berkeping-keping, bersama dengan alat jiwa mereka. Retakan besar muncul di ruang angkasa, dan retakan ini berkerut berulang kali. Itu tidak bisa ditutup untuk saat ini. Insinyur jiwa lainnya sedang menyerang dengan kekuatan penuh dalam upaya untuk menghilangkan potongan spasial yang rusak ini, tetapi bagaimana itu bisa dilakukan dengan mudah? Mereka tidak memahami kedalaman ruang, dan mereka hanya menyerang dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap celah-celah ini, mereka hanya bisa menunggu mereka tutup sendiri. Whirlpool bintang hancur telah mencapai tujuannya, dan pada saat celah-celah di ruang angkasa lenyap sepenuhnya, titlet Dou Luo yang dilepaskan Huo Yuhao dari dalam demiplan spektralnya tidak terlihat. Sejumlah besar insinyur jiwa mendarat di gunung, dan wajah semua orang tidak bisa lebih hitam. Mereka bahkan tidak mengetahui berapa banyak musuh yang mereka hadapi. Semua orang percaya satu-satunya musuh mereka berhasil mencapai tempat ini ketika Huo Yuhao pertama kali ditemukan dengan mengandalkan beberapa kemampuan penyembunyian yang aneh. Namun, Tang Wutong muncul segera sesudahnya, dan satu menjadi dua. Huo Yuhao menerima serangan langsung dari Dewa Kematian, dan mati di mata semua orang. Tang Wutong mengandalkan kekuatan anehnya untuk menyerang ke sisi gunung, jadi bukankah itu berarti mereka hanya memiliki satu musuh yang tersisa? Namun, serentetan Giant Hammer Dou Luo dan seri Sateret Star Dou Luo memberitahu para insinyur jiwa ini bahwa mereka memiliki lebih dari satu musuh, dan musuh mereka memiliki kekuatan titlet Dou Luo. Tetapi celah di sisi gunung telah ditutup pada saat mereka berhasil mencapainya. Tidak mungkin mereka bisa menemukan mereka, dan bahkan jika mereka tahu posisi di mana Huo Yuhao dan yang lainnya telah menghilang, apakah mereka benar-benar akan membombardir puncak utama mereka sendiri? Masih ada begitu banyak alat jiwa di dalamnya. Sateret Star Dou Luo secara bertahap mendaki gunung dari dalam dengan bimbingan Huo Yuhao. Batu di dalam gunung itu keras, tetapi dipecah secara terus-menerus di hadapan cahaya bintang yang hancur. Kamu harus berhati-hati. Orang yang mengendalikan Dewa Kematian kemungkinan adalah insinyur jiwa nomor 1 Sun Moon Empire, Dewa Kematian Dou Luo. Seharusnya juga ada orang lain bersamanya. Petik 2. Sateret Star Dou Luo mengangguk dan berkata, kemampuan saya lebih efektif dalam pertempuran dan kehancuran kelompok. Aku akan menahan mereka ketika kita keluar nanti, dan kalian akan menghancurkan Dewa Kematian secepat mungkin. Anda tidak harus menghancurkannya sepenuhnya, tentara kita dapat menyerang selama itu telah kehilangan efektivitasnya. Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengangkat deteksi spiritualnya ke atas dan menyapu ke arah kematian Tuhan. Namun, dia terkejut sekali lagi, ketika rasa sakit yang intens dan tajam muncul sekali lagi ketika kekuatan spiritualnya mendekati Dewa Kematian. Huo Yuhao menarik sekaligus saat ini dengan pengalaman sebelumnya. Dia tidak berusaha masuk lebih dalam, dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke permukaan. Mari kita berhenti sebentar. Saya harus memberitahu semua orang tentang situasi di atas, kata Huo Yuhao kepada teman-temannya.
Desa Teret Stardouluo berhenti dan melirik Huo Yuhao. Bagian dalam gunung itu gelap, tetapi dia masih bisa melihat dengan sangat jelas dengan cahaya dari cahaya bintang hancur. Semua orang dari Sekte Tang mengikuti di belakang mereka. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, berdasarkan kecerdasan yang dikumpulkan dari upaya pengintaian saya sebelumnya, saya secara kasar telah mengetahui kemampuan Deat God. Saya belum mengerti prinsip apa yang diciptakan oleh Dewa Kematian, tetapi penghancurannya seharusnya dibuat berdasarkan dua hal. Pertama, ini bergantung pada kekuatan jiwa suhu tinggi dan tekanan tinggi, tetapi kekuatan ini tidak jauh berbeda dari alat jiwa kelas 9 yang khas. Paling-paling, itu relatif sedikit lebih kuat, dan kekuatannya mirip dengan jarum ilahi Sun Moon Starsky Douluo Ye Yulin. Namun, Dewa Kematian mengandung kekuatan menakutkan lain, dan kekuatan ini adalah kuncinya, dan itu adalah kekuatan roh pembalasan. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ketika saya mencoba untuk menyelidiki Dewa Kematian beberapa kali sebelumnya, saya merasakan rasa sakit yang membakar setiap kali kekuatan spiritual saya mendekati Dewa Kematian. Ini adalah hasil dari kekuatan spiritual saya yang ditekan. Kekuatan spiritual yang menindas saya luar biasa dan menakutkan, dan diisi dengan kehancuran yang kuat, bersama dengan kebencian yang mendalam. Jika saya tidak salah, kekuatan ini berasal dari roh-roh pembalasan, dan roh-roh pembalasan ini sedang dikompresi oleh kekuatan yang tidak dikenal menjadi sesuatu yang menakutkan, disebut kekuatan pembalasan, sebelum ia menyatu dengan Deat God sendiri yang bersuhu tinggi, bertekanan tinggi kekuatan jiwa. Beginilah cahaya Dewa Kematian dibentuk. Petik 2. Terang kematian. Tuhan mengambil dua bentuk. Pertama, ia dapat mengambil bentuk yang lengkap, yang merupakan bentuknya ketika ia membunuh 2000 tuan jiwa kita. Bentuk itu menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan pembalasan. Bentuk lainnya murni menggunakan kekuatan balas dendamnya. Saya menerima pukulan dari itu sebelum ini, dan saya merasa seolah-olah roh saya, laut spiritual saya, dan tubuh saya terkoyak oleh kekuatan dendam yang menakutkan itu. Saya hanya berhasil bertahan karena ada kekuatan pelindung khusus di tubuh saya. Petik 2. Roh pembalasan. Apakah Anda mengatakan bahwa Dewa Kematian cenderung memiliki tuan roh jahat yang kuat di dekatnya? Desa Teret Stardouluo adalah seorang veteran, dan dia dengan cepat membaca yang tersirat dan mengerti apa yang Huo Yuhao coba katakan. Huo Yuhao mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, karena itu, semua orang harus berhati-hati ketika kita pergi nanti. Gui, kita harus mengandalkan kekuatanmu setelah ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, karena kemampuan suci Anda akan memiliki efek menghilangkan terbaik terhadap semua jenis roh pembalas. Wutong, kekuatan jiwamu juga mengandung unsur cahaya. Aku akan melindungi kalian. Petik 2. Baiklah, Ye Gui dan Tang Wutong mengakui pada saat yang sama. Huo Yuhao mengangguk pada Sateret Stardouluo. Desa Teret Stardouluo berbalik ke arah Giant Hammer Douluo dan berkata, kamu ambil poin, Hammer. Baiklah, The Giant Hammer Douluo mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang menjauh sebelum dia memutar palu besarnya. Cincin jiwanya berkedip-kedip terus-menerus ketika dia memalu gunung berulang kali. Seluruh gunung dengan cepat mulai bergetar ketika suara ledakan keras terdengar di puncak gunung. Mereka berada di dalam gunung, tetapi mereka masih bisa mendengar ledakan hebat di luar.